kami percaya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Kuasanya selalu sama, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, urapi hamba-Mu pada malam ini. Biarkan firman yang disampaikan berbicara ke dalam hati kami, mengubah perilaku kami, mengubah hidup kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur buat malam ini. Tuhan berikan malam yang baru, hari yang baru bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita belajar dari kitab 1 Korintus, masih di pasal 1 hari ini. Kita akan membahas ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Haleluya. Sudah siap belajar bersama-sama? 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-31. Saya berikan tema perbedaan hikmatnya Tuhan dan hikmat manusia. Nah, kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama apa yang bisa kita dapat dari sini, dan saya berharap setelah ini Anda juga bisa menjadi orang-orang yang menyampaikan pengajaran kepada orang lain. Amin. Kita baca ayat 18, saya baca 18, Anda baca 19, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-31. Siap? Oke, saya baca ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Masih dilanjutkan dari ayat 17 terakhir yang disampaikan pada minggu lalu.
Paulus katakan Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Haleluya. Saudara, kita dipanggil Tuhan bukan untuk membaptis orang, apalagi membaptis orang-orang Kristen lainnya. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk itu. Tetapi kalau ada orang yang datang kepada Tuhan yang belum mengenal Tuhan, memberikan diri dibaptis, untuk itulah kami dipanggil, kita dipanggil. Haleluya. Tapi bukan itu fokus saya. Amin. Fokus saya bukan menghitung jumlah orang yang dibaptis, tapi fokus saya adalah memberitakan Injil. Bukan berarti saya nggak mau membaptis orang, salah juga kalau saudara berpikiran begitu. Tapi fokus saya bukan untuk membaptis. Haleluya. Ada gereja-gereja yang setiap ada jiwa baru, makanya kalau Anda dengar di gereja Elim ini, saya selalu melarang orang yang di depan bilang, adakah jiwa baru di sini? Apalagi kalau yang datang orang Kristen aja dari gereja lain, saya nggak menganggap itu jiwa baru. Karena jiwa itu miliknya Tuhan, amin. Bukan jiwa baru, saudara. Ini adalah rumah Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus. Sehingga kalau ada warga gereja lainnya datang, dia bukan jiwa baru. Dia adalah bagian tubuh Kristus yang mungkin minggu lalu berada di tempat lain. Tapi sayangkali kalau orang itu pindah sana pindah sini, saudara, jalan sana jalan sini. Sehingga dia tidak bisa bertumbuh. Karena saya selalu identikkan, gambarkan dengan tanaman yang Anda taruh dalam satu pot bunga. Minggu ini Anda enggak puas, pindahkan minggu depan ke pot bunga lainnya. Lalu minggu depan pindahkan ke pot bunga lainnya. 1 bulan Anda senang dengan pot itu. Lalu bulan depan Anda tidak senang, Anda pindahkan lagi. Lama-lama bunga itu akan mati, saudara. Karena apa? Karena tidak seharusnya dia dipindahkan ke sana dan kemari. Demikian juga saya percaya dengan pertumbuhan iman. Haleluya. Tapi kalau ada orang yang datang lalu kemudian ke gereja yang satu dan yang lain, setiap kali datang minta dibaptis, wah ini kacau, saudara. Itu sebabnya saya bilang Kristus mengutus kita bukan untuk membaptis. Ini yang Paulus katakan, dia diutus Kristus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil itu. Haleluya. Baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil. Amin. Apakah keadaannya enak atau tidak enak, beritakan Injil. Itulah yang diperintahkan oleh Kristus. Itu pun bukan dengan hikmat perkataan, bukan dengan kehebatan Anda berkata-kata, supaya apa? Salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kalau untuk kehebatan berkata-kata, para motivator yang ada di dunia ini jauh lebih hebat dari para pengkhotbah. Para stand up comedian yang ada di luar di dunia ini jauh lebih hebat daripada pendeta menyampaikan seloroh. Betul kan? Dia sekali berdiri, saudara, dibayar berpuluh-puluh juta, mungkin ratusan juta atau miliaran. Tapi pendeta, aduh jangan tanya, saudara. Amin. Karena apa? Apa yang disampaikan dari depan mimbar itu bukan hikmat perkataan manusia, supaya apa? Salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Amin. Jangan sampai karena kepintaran seseorang berbicara, salib Kristus, pengorbanan Kristus, kematian Kristus menjadi sia-sia. Amin. Itu sebabnya dilanjutkan Paulus di ayat 18. Sebab kenapa? Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Perhatikan ini. Pemberitaan tentang salib kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Kenapa, saudara? Orang-orang yang akan binasa artinya orang-orang yang tidak percaya. Mereka menganggap kebodohanlah kalau ada Tuhan yang mau datang dan mati bagi orang-orang yang diciptakannya. Mereka mentertawai dia. Mereka mentertawai, mengejek pengikut-pengikutnya. Mereka pengikut-pengikutnya ini dianggap orang bodoh. Kok mau sih ikut orang yang jelas-jelas terang-terangan mengatakan dia akan mati.
dia akan dikuburkan. Kalau orang berpikir, apalagi bagi orang Yahudi pada masa itu, ini penistaan bagi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan langit bumi ini harus mati? Mati di atas kayu salib lagi. Ingat pada masa itu, salib adalah satu hukuman yang sangat mengerikan. Ya, hukuman yang diberikan bagi kriminal-kriminal tingkat atas, saudara. Itu sebabnya orang kalau bicara tentang salib, apalagi dikatakan Tuhan mati di salib, waduh, ini bagi mereka memang satu kebodohan yang luar biasa. Tapi saudara, bagi kita yang diselamatkan, bagi Anda yang percaya kuasa salib, saudara, saya mau katakan, kadang-kadang orang Kristen pun tidak percaya kuasa salib. Banyak orang Kristen yang tidak percaya kuasa salib Kristus. Hanya nyanyi saja, karena salibmu ku menang. Nyanyi doang. Lihat tuh orang-orang di luar sana. Ada salib ketakutan, dia takut anaknya jadi Kristen. Dia takut semua orang jadi Kristen. Lebih hebat dari orang Kristen. Orang Kristen aja gak gitu percaya kuasa salib. Tapi orang-orang di luar sana nampak salib langsung demon. Itu kan luar biasa, saudara. Bagi orang yang mau binasa, salib itu kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Tuhan. The power of God. Haleluya. Salib itu kekuatannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Haleluya. Kenapa? Iblis ditaklukkan oleh salib itu. Iblis dikalahkan pada salib itu. Haleluya. Dosa dikalahkan pada salib itu. Kematian dikalahkan pada salib itu. Kutuk dipatahkan pada salib itu. Kutuk dihancurkan pada salib itu. Beban dosa dihancurkan pada salib itu. Haleluya. Itulah kuasa salib. Amin. Itulah kuasa salib. Itu sebabnya lagu-lagu lama selalu bicara tentang salib. Haleluya. Banyak lagu-lagu lama, apalagi kalau kita mendekat Paskah nanti akan keluar itu lagu-lagu lama. On a hill far away, ada satu bukit jauh di atas sana, ya kan, bicara tentang salib. Kuasa salib Tuhan dan lain sebagainya. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatannya Tuhan. Haleluya. Karena itu jangan pernah anggap remeh dengan kuasa salib. Amin. Kita memang bukan menyembah salib. Haleluya. Saudara gak perlu duduk di depan salib, jatuh berlutut dan tersungkur di depan salib, gak ada gunanya. Tapi Anda harus tahu ada kuasa pada salib itu. Kuasa di mana Tuhanmu terpaku, tersalib untuk penebusan dosa manusia. Haleluya. Amin. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Perhatikan ini. Bagi orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat, bagi orang-orang yang menganggap dirinya pintar, hebat, firman Tuhan katakan, aku akan membinasakan hikmat mereka. Kepintaran mereka, kehebatan mereka, aku akan binasakan itu. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Karena apa? Semakin Anda memakai otak Anda untuk mengerti salib, semakin Anda tidak akan mampu. Haleluya. Semakin Anda berusaha mencerna firman Tuhan, pemberitaan Injil, kematian Kristus, kelahiran Kristus tentang salib, dengan otakmu, dengan kemampuanmu yang terbatas ini, semakin engkau tidak akan mengerti. Itu sebabnya ayat 20 katakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Lihatlah pada waktu Kristus mati itu. Pandang pada salib itu. Ingat detik-detik saat di mana Yesus mulai memberitakan kematiannya. Kita udah bahas Injil Matius. Dan saudara sudah mendengar beberapa banyak cemoohan ahli Taurat, orang Farisi, pembantah-pembantah Injil itu. Kita dengar bagaimana mereka mengejek Yesus. Kita dengar bagaimana waktu Yesus katakan,
hancurkan bait suci ini, aku akan rombak dalam 3 hari. Yesus bicara tentang dirinya sendiri. Dan kemudian mereka mengejek Yesus. Karena apa? Ukuran dan standar yang mereka pakai adalah standar manusia. Mereka berbicara tentang gedung, tapi Yesus bukan berbicara tentang gedung. Yesus berbicara tentang bait suci yang ini, tubuhnya, dirinya sendiri. Haleluya. Itu sebabnya pada waktu Yesus mati, teringatlah mereka. Petrus teringat, murid-murid yang lain teringat bahwa dia pernah berkata, rombak, hancurkan bait suci ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang-orang pada masa itu yang berhikmat, yang pintar-pintar itu yang membantah hikmat Tuhan, mereka bilang apa? Bapak kami, nenek moyang kami membangunnya puluhan tahun. Masa kau bilang kau bisa membangun dalam 3 hari? Itulah hikmat manusia. Manusia memakai apa yang dia pikirkan sendiri, tapi Tuhan bekerja dengan hikmatnya, dengan caranya, bukan dengan hikmat manusia. Haleluya. Itu sebabnya di sini Paulus bertanya, di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah-pembantah dunia ini? Bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Terbungkam. Sampai-sampai apa saudara? Pada waktu Yesus mati, ingat pada hari ketiga dia bangkit, lalu kemudian penjaga-penjaga kubur itu ketakutan. Mereka lari, mereka menghadap kepada orang imam-imam dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mereka bilang, pagi-pagi benar gempa bumi menggoncang dan dia bangkit. Lalu apa yang terjadi Anda ingat? Mereka menyogok orang-orang ini. Mereka menyogok penjaga-penjaga kuburan ini agar mengatakan pada waktu kami menjaga kami tertidur. Lalu kemudian murid-muridnya mencuri. Coba bayangkan, mereka dibayar untuk kesalahan yang tidak semestinya mereka perbuat. Masa ada penjaga tidur didiamin? Ini enggak, penjaga tertidur dibayarin lagi saudara. Ditambah bonusnya lebih dari 2 tahun gaji. Wah hebat kan? Biasa orang kalau tertidur dipecat itu. Kalau penjaga security tertidur dipecat. Ketahuan ada yang hilang, ada yang salah, maka dia pasti dipecat. Ini enggak. Udah ketahuan ada yang hilang, ketahuan ada yang salah pada waktu dia kerja dia tertidur, dia dibayar gaji lagi lebih dari 22 tahun saudara. Inilah yang dibilang, bukankah Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Bukankah Tuhan membuat mereka yang berpikir pintar jadi bodoh di hadapan semua orang? Lihat, woi aku digaji padahal aku gak tugas dengan benar semalam. Yang gaji siapa? Itu orang-orang pintar itu gaji-gaji aku semalam. Suruh aku bohong lagi. Nah saudara ini yang dibilang firman Tuhan. Bukankah Tuhan telah membuat mereka menjadi kebodohan? Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya. Dunia dalam hikmatnya Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya. Dunia tidak sanggup mengenal Tuhan dengan hikmat dunia sendiri. Gak bisa saudara. Dia tidak bisa membayangkan, dia tidak bisa menerima apa yang harus terjadi. Dia gak bisa. Maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Simple. Injil itu sederhana. Yesus mati bagimu, kau percaya atau tidak. Kalau kau percaya, kau diselamatkan. Kalau kau mengaku dengan mulutmu, maka dosamu diampuni. Hanya sederhana. Bagi sebagian orang, masa kayak gitu gampang. Masa saya gak perlu bayar apa-apa. Gak perlu bawa kambing hitam. Gak perlu bawa ayam hitam. Gak perlu bawa apa lagi? Kambing hitam yang lidahnya hitam, giginya hitam. Gak perlu. Enggak. Cukup percaya saja. Iya. Yang benar. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu, maka dosamu diampuni dan engkau diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Sederhana memang. Itu sebabnya mereka menganggap itu kebodohan. Bayangkan sebelumnya. Mereka harus terus setiap hari melakukan apa yang tertulis dalam Taurat.
Kalau enggak cuci tangan bersih-bersih, enggak cuci kuping, enggak cuci kaki, enggak boleh menyembah Tuhan. Iya kan? Dalam Taurat, pada waktu mereka sembahyang, mereka harus cuci tangan, cuci kuping, cuci muka, cuci kaki, baru boleh menghadap Tuhan. Ada pembasuhan, tidak boleh sembarangan. Sekarang Anda bangun pagi enggak sikat gigi, mata masih berkerak, tai mata masih ada, Anda bisa menghadap Tuhan. Iya kan? Bodoh bagi dunia. Ya bagi orang lain itu kebodohan. Karena mereka pagi-pagi sudah rapi-rapi, sudah pakai, ya kalau orang Yahudi udah pakai jubahnya lah, segala macam peralatan, sudah berdiri. Sekarang pun saya tahu masih ada orang-orang yang seperti itu. Kalau mau menghadap Tuhan maunya mandi dulu, rapi dulu, pakai jas, pakai dasi. Lah saya bilang Tuhan kenal engkau apa adanya kok. Tapi kalau rame-rame ya sikat gigi lah. Jangan menyembah haleluya, baunya keluar kemana-mana. Gitu kan, akhirnya orang yang nyembah di sebelahmu pun gak nyaman saudara. Ya, itu bedanya kalau kita sendiri dengan korporat. Ya, kalau korporat rame-rame, Anda harus dong, haleluya. Mari jaga diri, ya kan? Bukan berarti karena kita Tuhan mengerti keadaan kita maka Anda pun gak menghargai diri sendiri. Ya, Anda pun tidak menghargai orang lain yang ada di sekitar saudara. Anda harus menghargai orang lain. Walaupun akibatnya memang bagi segelintir orang itu kebodohan. Kebodohan kayaknya kok gampang kali ya nyembah Tuhan orang ini. Ya kan? Gampang kali ya diselamatkan Tuhan orang-orang ini. Kok Tuhannya orang Kristen segampang itu menyelamatkan mereka? Bodoh bagi mereka. Masa sih gak perlu gini, gak perlu gitu? Enggak. Cukup percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka engkau diselamatkan. Haleluya. Bodoh bagi mereka. Karena apa? Orang Yahudi menghendaki tanda. Ingat kita belajar di kitab Matius. Ya, mereka bilang, tanda apa yang bisa kau berikan kepada kami? Yesus jawab apa? Kepada orang-orang ini enggak ada tanda lain yang bisa diberikan selain tanda Yunus. Bahwa anak manusia akan berada 3 hari di dalam bumi, lalu kemudian dia akan dibangkitkan. Tanda Yunus. Memang orang Yahudi pada masa itu suka tanda. Ingat Gideon dipanggil Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia bilang, tunjukkanlah aku tanda bahwa engkau menyertai aku. Saudara, dan ini terbawa-bawa oleh orang Kristen pada zaman ini. Kalau enggak ada tanda, aku enggak mau berjalan. Haleluya. Kalau tiang api enggak bergerak, aku enggak berjalan. Tiang awan kalau enggak bergerak, aku enggak mau berjalan, ya kan? Itulah yang dibilang Musa kan. Jika gimana? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Itu zaman Musa. Musa lihat tanda, Musa nyari tanda. Kalau nggak ada tiang api, kalau tiang api nggak bergerak, aku nggak mau berjalan Tuhan. Tapi sekarang ini tanda itu ada dalam hatimu. Amin. Roh Kudus itu ada dalam hatimu. Roh Kudus akan katakan bergerak anakku, maju anakku, maju anakku. Jangan berhenti, belok kanan, belok kiri, buat ini, buat itu, lakukan anakku. Ya haleluya. Tapi ya pastinya Anda harus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan hidup suka-suka hati langsung belok kiri. Tuhan, ku dengarnya suara hatiku tadi. Ya di dalam hatimu bukan Roh Kudus, roh iblis. Kayak mana engkau bisa dipimpin? Kalau dalam hatimu ada Yesus, ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan gerakan engkau. Haleluya. Atau mungkin engkau terlalu pakai hikmat manusia. Ini dia yang dibilang. Yang dipakai hikmat manusia. Kalau aku spekulasi begini-gini maka keuntunganku akan begini-gini. Tuhan, aku percaya engkau bersamaku. Pump, invest. Habis. Habis semuanya. Lalu kemudian dia bilang, kenapa kau izinkan ini terjadi Tuhan? Kenapa kau izinkan aku kalah? Kenapa kau izinkan aku rugi? Sampai rumahku habis, semua habis. Karena engkau tidak berjalan bersama Tuhan. Engkau memakai hikmat manusia ini. Haleluya. Masih lumayan orang Yahudi nyari tanda. Tunggu tanda baru jalan. Masih lumayan. Haleluya. Ini enggak tunggu tanda.
nggak tunggu aba-aba, langsung spor dihantam. Anda ikut pertandingan, kalau nggak dengar aba-aba, Anda didiskualifikasi. Betul kan, Pak Guru Olahraga? Betul. Kalau lomba lari, nggak tunggu satu, kayak mana Pak? Aba-abanya Pak? Hah? Set, ready, go, gitu kan? Atau orang pakai senjata, dus, gitu ya. Kalau nggak nunggu Anda aba-aba, Anda didiskualifikasi dalam pertandingan itu. Itu sebabnya bersyukur, seringkali kita nggak menunggu aba-aba, tapi Tuhan bilang nggak apa-apa anakku, ulang lagi, ulang lagi. Iya kan? Tuhan nggak langsung diskualifikasi saudara. Kupotong kau hari ini, kupotong kau. Enggak. Haleluya. Tuhan masih bilang, nggak apa-apa anakku, bangkit, bangkit. 70 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi. Amin. 7 kali dia jatuh, dia bangkit lagi. 70 kali pun dia jatuh, dia bangkit lagi. Dan Tuhan terima dia lagi. Haleluya. Tapi jangan sur-suran terus, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya kan, macam lagu Meggy Z zaman dulu. Jatuh bangun aku dibuatnya. Dibuat dosa, jangan jatuh bangun dibuat dosa. Haleluya. Kalau tahu itu ada kubangan, jangan masuk terus ke kubangan itu. Jangan seperti BABI, babi. Babi udah tahu ada kubangan, masuk dia ke situ. Dia tahu itu masalah, dia masuk ke situ. Baru semalam lah saya lihat ada babi bisa menyeberangi laut. Anda lihat video yang saya kirim di grup gereja? Berarti ada yang gak nonton. Babi nyeberangi laut. Sampai yang nonton pun bilang, wah maha besar Tuhan. Ya kan? Karena apa? Dia lihat babi nyeberangin laut. Bisa berenang rupanya babi ini saudara. Nah itu bukan babi yang masuk ke kubangan. Gak tahu dari mana babinya itu didapat. Tapi kalau orang yang punya hikmat Tuhan, dia tahu itu ada masalah, dia nggak akan cari masalah di situ. Dia akan berpikir dulu sebelum masuk ke tempat yang salah. Haleluya. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Yesus ini hidup pada zaman pemikir-pemikir Yunani. Ada beberapa bukti sejarah menunjukkan Yesus hidup di zamannya Apollonius. Saya ingat kali Apollonius ini karena ada guru sejarah kami yang gak pernah dulu bisa panggil nama saya. Tiap kali panggil aku, dia panggil aku Apollonius katanya. Ya mak, dari mana pula kawan ini tahu namaku Apollonius gitu kan. Tiap kali dia panggil, terakhir saya udah marah betul, saya gak mau berdiri saudara. Saya salah juga waktu itu. Mungkin karena itu bapak itu meninggal. Stres dia mikirin nama saya gitu kan. Apollonius, bangun. Saya diam aja. Apollonius, kamu berdiri katanya. Kau katanya berdiri. Diam aja. Terus kawanku udah mulai gini-gini. Berdiri Taf. Pak, nama saya bukan Apollonius, Octavianus. Yalah udah kau lah yang ku maksud katanya. Jadi aku ingat betul Apollonius ini saudara. Karena guru sejarahku ini cinta Apollonius nampaknya. Apollonius ini adalah filsuf yang hidup pada masa Yesus. Diperkirakan sama dengan Yesus. Jadi ini adalah orang-orang yang luar biasa saudara, pemikir-pemikir yang luar biasa. Ada Philostratus, ada beberapa orang lain lagi yang hidup di masa ini. Dan memang mereka senang berargumentasi. Orang Yunani paling senang berdebat. Mereka paling senang kalau ada tanda-tanda baru. Mereka paling senang berbicara tentang hal-hal yang baru. Mereka paling senang berbicara tentang fenomena-fenomena yang baru. Sehingga apa yang terjadi tentang Yesus pada masa itu, apa yang disampaikan Paulus pada masa itu menarik hati mereka. Jadi itu sebabnya Paulus bilang orang Yahudi mau menghendaki tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Mereka cari hikmat. Mereka suka mencari sesuatu yang baru. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Saudara ingat di sini Kristus berbicara tentang Mesias, Mesaya. Haleluya, Hamashiach dalam bahasa Ibraninya. Mashiach, Mesias. Haleluya, itu artinya Kristus. Amin.
Jadi Kristus bukan namanya Yesus, nama Yesus Yeshua. Kristus adalah gelarnya, penyelamat, juru selamat, Mesias itu. Nah Paulus katakan kami memberitakan Mesias yang disalibkan. Itu sebabnya bagi orang-orang Yahudi garuk kepala, masa Mesias disalibkan? Harusnya Mesias itu datang sebagai raja. Mesias itu datang dengan keagungan. Mesias itu datang dengan trompet, bala tentara dan lain sebagainya. Demikian juga bagi orang Yunani. Bayangkan gambaran Yunani tentang dewa-dewa mereka. Ada dewa pegang petir, ada dewa pegang pedang, ada dewa duduk di atas burung elang, ada dewa yang jadi burung elang, ada dewa yang setengah badan kuda, setengah badan manusia, ada dewa setengah badan elang, setengah badan manusia. Wah saudara, dewanya luar biasa hebatnya. Demikianlah yang ada pada masa itu. Tapi Paulus, Petrus, Matius, Lukas, Yohanes semuanya memberitakan Mesias yang disalibkan. Masa ada Mesias juru selamat yang datang tergantung di atas salib, gak berdaya. Lihat ini dewa-dewa kami, dewa-dewa yang begitu hebat. Masa Mesias yang kau beritakan, Mesias yang tergantung di atas salib. Artinya Mesias yang sudah tak berdaya. Itu sebabnya dia katakan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara mengerti sekarang kenapa bagi mereka salib itu kebodohan? Kenapa bagi mereka Mesias yang disalib itu berita kebodohan? Karena bagi mereka tidak mungkin juru selamat datang dengan cara itu. Tetapi ayat 24, untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, baik Yahudi maupun orang Batak, orang India, orang Chinese, orang Ambon, orang apa lagi, semua suku bangsa, Kristus Yesus adalah kekuatan Yahweh dan hikmat Yahweh. Haleluya. Yesus Mesias itu adalah kekuatannya Tuhan dan hikmatnya Tuhan. Bukan sembarangan. Dia bukan sembarangan. Haleluya. Dia bukan barang cemoohan. Dia bukan sesuatu yang harus diejek-ejek. Tapi dia adalah kuasa Tuhan. Haleluya. Kristus itu pada waktu dia berjalan di atas bumi, orang yang sakit disembuhkan, orang mati bangkit, orang buta disembuhkan. Apalagi orang-orang timpang berjalan, yang tidak punya tangan ada tangan, yang tidak punya bola mata tiba-tiba ada bola mata. Semua terjadi Kristus itu. Dia tinggal perintahkan orang yang 3 hari terbaring dalam kubur bangkit. Haleluya. Itu yang diberitakan. Haleluya. Untuk mereka yang dipanggil, mereka, Kristus Yesus itu adalah kekuatan Tuhan. The power of God, the dynamis of God. Dinamisnya Tuhan, dinamitnya Bapa Yahweh itu. Dinamitnya Tuhan itu. Satu ledakan besar dari sorga. Itu dia. Dan hikmatnya Tuhan. Bukan hikmat manusia, tapi hikmatnya Tuhan. Haleluya. Hikmatnya Bapa. Kristus itu. Haleluya. Hikmat yang kelihatan yang ada di muka bumi. Saudara bayangkan. Adakah orang yang bisa lihat hikmat? Tidak. Sepandai-pandainya Albert Einstein, orang tidak pernah lihat sesuatu keluar dari otaknya. Betul? Tapi Kristus adalah hikmat sorga. Kristus adalah hikmat Bapa. Haleluya. Itu sebabnya saudara, hikmat itu tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Enggak bisa. Ya kan? Kita hanya bisa bilang apa? Jalanmu tak terselami. Kenapa? Enggak bisa ngerti. Enggak bisa mengerti caranya Tuhan. Enggak bisa mengerti jalannya Tuhan. Orang berusaha kemana-mana cari uang setengah mati, enggak dapat. Tapi pada waktu dia berlutut jatuh di kaki Tuhan sambil bekerja, dia menerima.
Orang berusaha kemana-mana cari dokter, pergi sana, pergi sini berobat, gak sembuh. Tapi pada waktu dia datang kepada manusia, gak ada apa-apa, cuma didoakan, mungkin pakai minyak urapan sedikit, tiba-tiba dia sembuh. Kenapa? Hikmatnya Tuhan tidak dapat dimengerti manusia. Itu sebabnya firman Tuhan selalu katakan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu. Haleluya. Sebab apa? Yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Haleluya. Dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Saudara perhatikan ini, yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Siapa pada masa itu yang menganggap Petrus, Yakobus, Yohanes, Matius dan yang lain-lainnya orang hebat? Gak ada. Iya kan? Nathanael, salah satu murid yang dipanggil saja berkata begini, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Gak ada. Petrus, Yakobus, Yohanes, ini orang-orang Nazaret, orang-orang dari Galilea yang dikucilkan, yang diejek, yang direndahkan orang. Tapi perhatikan ini, yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia biasa atau manusia yang berhikmat. Manusia menganggap dirinya pintar. Haleluya. Saya sudah hampir 18 tahun berada dalam kepengurusan di STT Misi William Carey. Kami lihat orang-orang yang awalnya kami pikir, aduh gak ada harapan kawan nih bah. Kami udah lihat anak-anak yang masuk jadi mahasiswa, pada waktu kita bicara sama dia bilang A dia buat B, bilang C dia buat Z. Aduh saya pikir mau jadi apalah kawan ini nanti. Tamat mau kayak mana lah dia ini. Siapa lah yang mau pakai dia untuk pelayanan. Siapa kayak mana lah mau diutus, kemana lah mau diutus. Diutus pun malu nanti. Tapi saudara, ini dia yang terjadi. Yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Itu sebabnya jangan menganggap dirimu hebat. Jangan menganggap dirimu pintar. Jangan menganggap dirimu lebih berhikmat dari orang lain. Karena yang kau pikir hebat dari dirimu, Tuhan bisa taklukkan itu dalam sekejap oleh orang-orang yang Anda anggap tidak hebat. Haleluya. Jangan sombong. Tuhan menentang orang congkak. Tuhan menentang orang congkak. Lebih baik rendah hati. Setinggi apapun sekolahmu, setinggi apapun pendidikanmu, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya dari manusia. Saya udah lihat kok. Banyak doktor-doktor teologi sekarang. Saya rasa jarang doktor teologi sebagai gembala pun punya jemaat 1000. Tapi ada orang S1-nya pun gak teologi, jemaatnya puluhan ribu. Betul kan? Coba saudara bayangkan ini. Kenapa? Yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Haleluya. Dan yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia. Anda pikir Anda lemah? Itu Petra, waktu mau ke Papua, saya bilang kayak mana lah kau mau pergi Petra. Berdiri pun kau hampir goyang. Tapi ku dengar dari Evan dia yang paling kuat jalan rupanya ke atas gunung sana. Tapi saudara perhatikan ini, yang lemah dari Tuhan lebih kuat daripada manusia yang biasa. Karena apa? Ada kuasa Tuhan dalamnya. Amin. Jadi kalau engkau bilang, Pak, aku kan lepe-lepenya aku Pak. Letih lemas loyo. Kalau engkau ada dalam tangan Tuhan, letih, lemas, lepe, loyomu diganti Tuhan menjadi kekuatan yang baru dalam dia. Haleluya. Ingat saja, Paulus bilang, saudara-saudara ingat bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Kami punya banyak foto-foto orang-orang ini yang waktu masuk pertama-pertama. Mau yang dokter-dokter, saudara, aku punya fotonya 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu waktu baru masuk, ketawa kami lihat, ih gini dia dulu rupanya gitu kan. Ingat keadaanmu.
Ya saudara pun mungkin bisa ketawa, Pak Oktav 12 tahun, ih gini bapak itu katanya kan. 20 tahun, ih parah kali, ya biarin aja, biarin. Itu memori bagi kita supaya kita ingat ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, menurut standarnya manusia, gak bijak-bijak kalinya kita. Gak ganteng-ganteng kalinya kita. Gak cantik-cantik kalinya kita. Gak banyak yang berpengaruh. Gak banyak yang terpandang. Adakah kita yang terpandang? Waduh, dulu orang lihat William Carey aja. Mereka bilang, ini sekolah kapal selam ini. Ini akan nyelam gak bangkit-bangkit katanya. Saya pernah dengar orang bilang gitu di telinga saya. Tapi pura-pura lah gak ku dengar. Gini aja lah aku. Iya. Tapi orang yang bicara itu akhirnya satu hari saya dengar dia dipindahkan dari posisinya ke posisi yang lebih rendah. Karena apa? Dia orang yang tidak benar. Korupsi, kolusi, nepotisme semua dilakukannya. Akhirnya sampai hari ini Tuhan masih memberkati STT Misi William Carey. Haleluya. Saya lihat, saya dengar orang-orang yang menghina kami, merendahkan kami. Saya pernah dengar orang yang bilang gereja itu akan ditutup pakai dalam nama Yesus lagi. Saya nggak mengerti saudara. Ada orang yang mengutuk, menghujat orang dengan nama Yesus. Tapi waktu itu memang saya berani aja, saya bilang selama aku masih ada, masih kan zaman-zaman itu saudara, masih pengusaha dulu, pengusaha muda kan. Selama aku masih ada gereja ini akan tetap berdiri saya bilang. Tapi saya akhirnya sadar bukan selama aku masih ada. Selama aku masih berjalan bersama Yesus, pelayanan itu akan tetap ada. Karena banyak orang yang menganggap gereja Elim ini akan mati dulu saja. Kami pernah datang satu orang kepada kami, nawar beli sinode. Kami iseng, kami bilang berapa berani bayar. Berapa kalian mau jual katanya. Kami gak ada maksud mau jual, tapi abang berani bayar berapa? 7M berani saya bilang. Karena ada yang pernah nawar 7M loh sama kami. Jual sinode. Waktu itu pelayanan kami berat. Pak David bilang udahlah. Gak apa-apalah kita jadi pengikut aja pun gak apa-apalah. Saya pun bilang ayolah gitu kan. Gak apa-apa kan bukan gereja yang dibeli saudara. Cuma izinnya. Iya kan. Tapi rupanya yang nawar ini gak punya modal rupanya. Berani 100 juta. Ya ampun saya bilang. Enak aja kau. Bapakku menderita, aku menderita, keluargaku menderita. Kami tahu betapa susahnya hidup ini pada waktu merintis gereja. Kau datang enak-enak mau jadi kepala, kau tawar 100 juta. Emang kami siapa? Saudara, ketika kami dipanggil Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, orang ejek kita. Di hadapan mereka kau akan matinya. Daripada kau mati udah mending kasih aku yang lanjutkan. Tapi Tuhan buktikan. Kalau engkau andalkan Tuhan, engkau akan tetap berjalan bersama Yesus. Haleluya. Karena itu enggak banyak yang pada waktu dipanggil Tuhan bijak. Ada orang yang bijak. Banyak orang-orang bapak-bapak gereja di awal-awal mereka dipanggil. Itu orang-orang bijak. Ada Agustinus, ada Tertullianus. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dibawa kepada terang. Orang-orang bijak, orang-orang hebat. Ingat saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia gak banyak. Ada, bukan gak ada. Ingat ya, tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak yang terpandang waktu dipanggil Tuhan. Hampir rata-rata orang-orang di bawah standar. IQ-nya pun pas-pasan mungkin. Keadaannya pas-pasan. Semuanya pas-pasan. Gak banyak yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Perhatikan ini. Engkau anggap dirimu tidak mampu, engkau anggap dirimu tidak pintar, engkau anggap dirimu tidak bisa, tidak terpandang, tidak
tidak kaya, tidak punya apa-apa, jangan khawatir. Kalau engkau tetap ada dalam perlindungan Tuhan, kalau engkau tetap bersama dengan Yesus, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang tidak terpandang bagi dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia, dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat, dipilih Tuhan untuk meniadakan, membatalkan apa yang berarti. Ada dua di sini. Ayat 27, apa yang bodoh dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Haleluya. Berapa banyak orang yang dianggap bodoh, tapi ternyata dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa hari-hari ini. Haleluya. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang pada waktu merintis awal susahnya minta ampun. Banyak hamba-hamba Tuhan lain menganggap dia tidak ada apa-apanya. Tapi hari ini orang-orang yang dulu tendang dia semua undang dia lagi. Kenapa? Ada hikmat Tuhan atasnya. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang saking kurusnya, miskinnya, dipikir orang dia pasti duluan mati. Tapi ternyata orang-orang yang strong itu duluan mati dari hamba Tuhan yang kurus ini. Saudara perhatikan ini. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Tuhan untuk memalukan apa yang kuat. Coba lihat Yesaya 29 ayat 14 sebentar. Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Karena apa? Apa yang dipilih Tuhan tidak sama dengan apa yang dipersiapkan dunia. Haleluya. Ini firman Tuhan, bahkan di perjanjian lama dia sampaikan. Ayat yang ke-28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan. Anda merasa Anda tidak terpandang, Anda merasa Anda paling hina di antara orang yang lain, Anda dipilih Tuhan. Haleluya. Anda dipilih Tuhan. Kalau Anda dipilih Tuhan, jangan bilang, Tuhan siapalah aku ini. Tuhan, masa keluargaku penjahatnya semua, masa aku dipanggil jadi hamba Tuhan. Jangan pernah katakan itu. Kalau Anda dipilih Tuhan, walaupun engkau berasal dari keluarga yang tidak terpandang, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang bagaimanapun, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Haleluya. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk meniadakan, dalam bahasa aslinya bahkan dipakai istilah membatalkan apa yang berarti. Maksudnya bagaimana? Ini orang yang berarti, ini sesuatu yang sudah dikatakan, inilah orang paling berarti. Tiba-tiba Anda muncul, Anda yang tidak dianggap siapa-siapa, Anda muncul menggantikan orang yang berarti ini. Seperti Yusuf. Siapalah dia? Tapi karena hikmat Tuhan, Yusuf menggantikan Perdana Menteri dan orang-orang berhikmat lainnya yang ada pada masa itu. Yusuf dengan hikmat yang dari Tuhan membatalkan orang-orang yang punya SK dari raja pada masa itu. Haleluya. Ini yang dimaksud firman Tuhan. Apa yang tidak berarti dipilih Tuhan untuk membatalkan apa yang berarti. Pak, mereka punya SK, mereka sudah diangkat, mereka resmi. Kalau engkau dipilih Tuhan, apapun keadaannya, maka SK itu pun bisa dibatalkan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan sanggup mengangkat engkau lebih daripada itu. Amin. Ada dulu satu orang yang pernah dihina-hina pada waktu dia menjadi gubernur di salah satu provinsi di Indonesia. Ya kan? Dihina, dilecehkan, diejek.
Saya nggak tahu apakah hukuman Tuhan, tapi saya percaya pasti ada. Beberapa orang yang menghina dia satu persatu hilang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya dengar hari ini dia akan dilantik menjadi orang yang bertanggung jawab untuk ibu kota Nusantara. Haleluya. Mudah-mudahan kita dengar kabar baiknya. Kalau Tuhan yang angkat, tidak seorang pun yang bisa membatalkannya. Amin. Tapi kalau Tuhan turunkan, jangan marah. Mungkin Tuhan turunkan Anda dari satu posisi rendah untuk dipersiapkan naik ke posisi lebih tinggi dari yang ada saat ini. Haleluya. Amin. Karena apa yang tidak berarti di mata manusia dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang sombong di hadapan Tuhan. Jangan. Ingatlah. Kau bawa SK ini, kau bangga dengan SK itu, sekejap mata Tuhan bisa hentikan SK itu. Tuhan bisa hentikan apa saja yang kau banggakan itu. Jangan seorang pun yang sombong di hadapan Tuhan. Kau bawa hartamu hari ini, kau sombongkan kedudukanmu, uangmu, kejabatanmu, dan yang lain-lainnya pada hari ini. Sekejap mata Tuhan bisa balikan itu. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan ada yang sombong. Karena Tuhan benci orang yang sombong. Haleluya. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Rendah hati, tetaplah rendah hati. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Tuhan, oleh Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Haleluya. Siapa hikmat saudara? Kristus itu hikmatmu. Amin. Bukan rumus-rumus yang ada itu hikmatmu. Bukan cara-cara dunia itu hikmatmu. Tapi Kristus Yesus itu hikmatmu. Kalau Yesus ada, itu lebih cukup, lebih dari cukup bagimu. Amin. Itu sebabnya saya selalu bilang, hafal ayat-ayat firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Karena Dia hikmatmu. Kalau engkau salah jalan, firman Tuhan akan membereskan jalanmu. Kalau engkau jatuh, firman Tuhan akan membangkitkan engkau. Kalau engkau sakit, firman Tuhan akan mengingatkan engkau, hai anakku jangan takut. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Aku berfirman, maka engkau kusembuhkan. Aku bersabda, maka engkau diselamatkan. Saudara, firman Tuhan yang menjadi hikmat kita. Firman Tuhan itu yang akan membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jangan dalam hartamu, jangan pada titelmu, jangan pada gelarmu, jangan pada kekayaanmu, jangan pada kehebatan anak-anak saudara, jangan pada kehebatan Anda. Kalau engkau bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Inilah dia. 3 hal kenapa Injil harus diberitakan. Karena Injil itu oleh Tuhan telah menjadi hikmat bagi kita. Membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Injil itu. Karena itu terima Injil itu. Terimalah berita Injil itu. Walaupun bagi orang lain pemberitaan Injil itu kebodohan. Tapi kalau engkau percaya firman Tuhan ini, Injil ini adalah keselamatan bagi kita. Apakah Anda percaya pada Injil Yesus Kristus? Amin. Maka saya percaya hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan ada pada saudara. Mari kita berdoa. Oh haleluya.